Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Taklim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai ta'lim, adalah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususan mengajar Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Wa man syaraha fi syahadat kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahbihi hadal maqam Zaid Muhammad Amin Muhammad Ali bin Ada wa samad usulihi wa furihi wa zurrihi al-majmu'in. Anallahu yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yudkhilhum min jannah wa in idalina min barakatihi wa sarayan wa alimna wa nafatim fi din wa dunya wal akhirah. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minal syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekarang kita lanjut pengajian kita, masih di ujung-ujung akhir-akhir kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin. Halaman sekarang dan saya lengkap aja 453. Jauh ya. Nah, itu baris paling bawah. Summa ini ta'amal tuh mayuti hilah. Ada habis syair. Habis syair tuh ada satu bait paling bawahnya. Enggak paling bawah sih, dari 2 3 4 5 baris dari bait dari syair. Baka sohibi lama ro'ad darabadunahu, gitu ada syair yang gitu. Ada nggak tuh di kitab yang lain? Ada syair ya. Baka sohibi lama ro'ad darabadunahu wa ikona anna lahikani di kaisara, gitu. Nah itu di bawahnya, atau 2 3 4 5 6 baris dari bawah, dari atas. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana barakatuhu min fitana. Amin. Summa. Itu ada summa ya. Summa ini ta'ammaltu ma yu'tihi Allahu subhanahu al-'abda idza ata'ahu wa lazima khidmatahu wa salaka adi tariqi umrahu. Nah, ya. Ini udah tinggal kesimpulan-kesimpulan perjalanan kitab nih. Ya. Beliau mengatakan kabur-kaburan nih. Beliau mengatakan nih di akhir-akhir kitabnya di Minhajul Abidinnya. Kemudian ya, kenapa dilemparin banyak ini tentang para wali-wali aja. Ya kemarin terakhir kita pokoknya udah memahami bahwa ya ada orang yang menjalankan thariqat ini cepat, ada yang lamban, ada yang 70 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang setahun, ada tergantung innazina jahadu fina kan gitu. Ya pokoknya intinya dari semua yang kita pelajarin ini, 7 tangga yang kita pelajari, Imam Ghazali cuma menutup dengan ayat allazina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh bisa menjalankan ini semua, maka Allah akan bukain jalan-jalannya. Nah, jadinya akan seperti apa saat Allah udah bukain jalan-jalannya. Nah ini ya, summa kemudian. Jadi buat nyambungin ceritanya kata-kata summa ini. Kemudian ini sesungguhnya diriku ta'amal tuh. Ya, ta'amal tuh itu apa namanya? Ya, mengangan-angan mayuti lahu subhanal abda idza, ya apa namanya, mengangan-angan ataupun menceritakan mayuti apa-apa yang akan Allah berikan jikalau seorang hamba itu mentaatinya dan melazimkan, mewajibkan khidmat ataupun ya pengabdiannya kepada Allah dan menjalankan thariqat ini selama hidupnya. Nah ini
Ya, dia mau ceritain apa karomah hasil ataupun yang tadi dibilang dia nahum subulana, kami akan bukain jalan-jalannya. Jalan-jalan seperti apa? Yaitu berupa karomah, kemuliaan bagi orang yang ini dikatakan yang taat kepadanya, yang bisa jalanin ini semua seumur hidupnya, thariqat ini dengan kesungguh-sungguhannya. Nih, kalau kita sungguh-sungguh jalanin ini semua selama umur kita, maka apa namanya? Fawajadtuha, aku mendapatinya, ya, mendapati apa-apa alal jumlatil arba'ina karamah wa khil'ah. Tuh. Akan ada hamba ini, kita kalau bisa menjalani ini semua seumur hidup kita, mujahadah sungguh-sungguh secara umum, ala jumlah secara umum aja dia ngomong. Nah, ini secara umum doang, gimana kekhususannya? Secara umum ada 4 karomah dan khil'ah, harta pilihan atau kemuliaan khusus, ya, yang akan Allah berikan. Secara umum aja ada 40 karomah. Ya, yangin punya satu karomah aja udah luar biasa kan. Isrina minha fid dunya wa isrina minha fil uqba, 20 di dunia, 20 lagi di akhirat. Gitu. Ya. Pertama yang di dunia dulu nih, amal lati fid dunya. Nih. Ya, biar giroh mungkin maksudnya Imam Ghazali. Giroh ngerti ya? Biar semangat untuk jalanin semuanya, biar semangat untuk sungguh-sungguh menjalankan ini semua. Nah, ini beliau ngasih tahu buah-buahnya. Nah, ini orang banyak mikirin buahnya, ya. Buahnya dipelajarin, aromanya. Ini mah hasil yang harus dijalanin, yang 7 tangga itu. Ya. Banyak orang salah paham jalanin buahnya. Buah masa dipikirin, jalanin aja, kita juga numbuh, kita juga berbuah. Tergantung sungguh-sungguh kita semana, buahnya akan gimana. Nah, ini buah-buah ataupun karamah yang di dunia adalah antazkurahullahu subhanahu wa yusni alaihi. Gitu. Allah akan selalu mengingatnya dan selalu memujinya. Bayangin, kita dipuji pejabat, dipuji guru, dipuji kiai, dipuji orang tua aja udah senang, bangga. Bagaimana yang memuji kita? Allah. Itu kemuliaan yang dikasih. Allah memuji, karena para nabi itu dipuji sama Allah. Ya, kalau udah dapat pujian Allah, enteng gitu hidup. Allah sudah memuji kita. Ya, selalu mengingat kita. Jadi, ya Allah mengingat kita. Jadi kalau kita ada apa-apa pasti didengar. Kenapa? Ya diingat terus. Itu pertama kemuliaannya, di mana kita dimuliain, dipuji, diingat selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa akrim bi abdin. Ini kata-kata wa akrim bi abdin, betapa mulianya itu hamba. Fi'il ta'ajub. Ini fi'il ta'ajub atau heran, mengherankan. Wa akrim bi abdin. Luar biasa ini hamba mulia sekali. Yakunullahu rabbul alamin. Maksudnya yang nginget, yang muji Tuhan semesta alam. Gimana enggak luar biasa ini orang. Ya. Tuh kemuliaan pertama yang Allah kasih kalau kita sungguh-sungguh bisa jalanin tangga-tangga ini. Allah akan buka-bukain jalannya. Pertama, karomah yang dikasih dunia ini, dipuji terus sama Allah, diingat. Ya. Yamunu alaihi fi dzikrihi wa sanaihi. Allah ya selalu menganugerahi atasnya di setiap mengingat dan memujinya. Gitu. Maksudnya apa namanya? Yamunu alaihi fi dzikrihi wa sanaihi, dalam pujian-pujian dan selalu, pokoknya intinya Allah selalu menyebut kita. Ya. Apalagi Nabi kita Muhammad, namanya digandengin nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan sudah mulia banget ya. Selalu diikutsertakan. Nah, ini kita bisa jadi selalu dipuji Allah, selalu, maksudnya selalu dianugerahi nikmat, dipuji. Ini baru pertama nih, satu doang aja luar biasa sebenarnya. Ya, makanya sungguh-sungguh ternyata banyak loh yang dikasih. Kita sebenarnya dapat satu ini aja udah cukup banget, tetapi Allah menganugerahi sekian banyak. Yang kedua apa?
Wasaniyatu ayaskurahu jalla jalaluhu wa yu'azimu. Ya, Allah selalu mensyukurinya gitu. Dan memuliainnya. Jadi dimuliain Allah. Jadi hormatin Allah. Kita dihormatin presiden aja luar biasa. Kadang kan kita yang hormatin presiden. Bayangin presiden hormat sama kita. Ya. Segimana nggak mulianya kita ada kiai besar atau gimana, kita datang kiai itu diri. Luar biasa kan? Gila, kita dihormatin, dimuliain sama seorang ulama. Bayangkan, kadang juga ulama datang kita yang diri ya. Ini kita datang ulama diri. Bayangin kita dimuliain sama seorang ulama. Nah, ini apa lagi? Tuhan, Allah yang memuliain kita. Walau sakaraka makhlukun doibun misluka, ya. Kalau ada seorang makhluk yang lemah seperti kamu, ya manusia sama kayak kita, terus menghormati kita, mensyukuri kita, wa azamaka ataupun memuliain kita, lasarufta bih, pasti kamu merasa mulia. Ya maksud tadi itu kiai aja ngormatin kita, gimana kita gak merasa mulia? Pakai apa? Ilahil awalin wa akhirin. Lalu bagaimana kalau yang ngormatin ini Tuhan awal dan Tuhan akhir, Tuhan semesta alam. Ya. Itu makanya kita pasti akan terasa terhormat sekali. Ini kemuliaan yang kedua, luar biasa ya. Dihormatin Allah. Itu. Lalu yang ketiga wasali satu anyuhibahu walau ahabaka roisu mahalatin au amiru baldatin laftakharta bidzalika wantafaqta bihi muatani min mawatina azizatin. Nah, ini kalau yang ketiga, Allah akan mencintai ayuhiballahu al-abd. Allah mencintai hamba ini. Ini yang ketiga udah berat ya, udah dapat cintanya Allah ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, jikalau mereka pengen dicintai Allah, nah dicintai Allah, yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ikuti cara hidupnya Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai. Cara hidup Nabi Muhammad ya 7 tangga ini. Ya. Makanya kita sungguh-sungguh untuk jalanin 7 tangga ini, maka kita akan ikutin berarti cara hidup Rasul. Nah, kalau kita ikutin acara hidup Rasul, berarti kita akan dapat cintanya Allah. Gitu. Ya. Ini yang ketiga adalah kemuliaan atau karomah yang Allah kasih di dunia adalah kecintaannya. Allah akan mencintainya. Kalau Allah udah cinta, enak dah gitu. Enaknya ngapain? Kalau kita salah, ada orang yang sangat mencintai kita, kita salah aja, salah dikit apa pasti dimaafin ya. Ya gimana ya, gue mau marah ya, gue sayang banget sama lo, tuh begitu kan. Begitupun sama Allah, kalau Allah udah cinta kita, enak. Kita salah dalam kehidupan pasti dimaafin, karena Allah udah cinta. Itu. Ya. Ini yang dibilang gimana caranya kita mendapatkan cintanya. Walau ahabbaka, seandainya ada yang mencintaimu, roisu mahalah, pemimpin suatu tempat, ya raja lah, au amiru baldah, atau pemerintah, pemimpin negeri, ya presiden, raja atau presiden mencintai kita. Laftakharta, pasti kamu sangat bangga, senang, luar biasa bidzalika dengan itu semua. Wantafaqta bih, maka kamu akan merasa bermanfaat bihi mawatina azizah, ya. Maksudnya apa? Kamu akan dimuliain di suatu pemukiman itu. Jadi di negeri itu pasti kita dihormatin banget. Ya. Iyalah. Kita kemana-mana juga orang wah dia dicintai sama presiden. Gitu. Jadi di negeri itu, ini raja senang banget sama kita. Makanya di negeri itu kita kemana aja santai.
Kenapa? Kemana aja katanya kita pasti dimuliain. Itu tuh orang kecintaan raja tuh, gitu. Ya, ketemu rakyat ini, rakyat itu, semuanya pasti menghormatin kita. Kenapa? Karena rakyat taunya apa? Ini kecintaan raja nih, gitu. Makanya kalau kita udah dicintai Allah, yang pasti para malaikat, para wali-walinya, ulama sayang sama kita, hormat. Tuh, kalau orang udah dicintai Allah, malaikat akan takzim, wali aja takzim, ulama takzim. Ya orang-orang akan memuliakan dia, kecintaannya Allah. Begitu, enteng hidup ya. Tuh udah pecintanya Allah, jadi enteng banget. Karomah-karomah yang Allah kasih ini. Ya. Pakai bi mahabbati rabbil alamin. Lalu bagaimana dengan kecintaan dari Allah? Itu. Makanya luar biasa kalau kita dapat dari Allah. Semuanya akan sangat menghormati kita, orang-orang di dunia, bahkan malaikat. Malaikat pasti akan hormat sama kita. Karena mereka taunya apa? Malaikat ini kan rakyatnya Allah, Mas. Nah, ada kita adalah orang yang dicintai Allah. Dia pasti akan takzim banget. Ini orang kecintaan Allah nih. Ya makanya Jibril aja sangat memuliakan Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu Nabi Muhammad kecintaannya Allah. Takut gitu. Dan Nabi Israel aja minta izin nyabut nyawa. Kenapa? Sebegitunya. Karena Israel tahu ini kecintaannya Allah nih sama orang. Ya Rasulullah, saya izin. Ya, nyabut nyawa izin ya. Kalau nyabut nyawa loh. Ya. Gimana caranya dia nggak tahu kalau gue lagi cabut gitu. Ya. Nih sebegitu mulianya Rasulullah. Kenapa? Karena makhluk kecintaan Allah. Lalu yang keempat, kemuliaan yang akan dikasih di dunia itu karomah-karomah bagi orang yang bisa menjalanin dengan sungguh-sungguh semua thariqat ini. Apaan? Ayyakuna lahu wakilan yudabbiru umurahu. Ya. Dia akan menjadi pengatur ya bagi urusan-urusan Allah. Ya. Ini bayangin wali nabi itu bisa dikasih kewenang untuk ngurus sama Allah. Makanya kadang-kadang wali nabi itu kesannya sakti ya. Karena dikasih wewenang sama Allah untuk mengatur. Ini makanya luar biasanya karomah-karomah. Ini karomahnya udah mulai makin dalam nih ya. Yang keempat, diberi wewenang sama Allah. Wakilan yudabbiru umurah, untuk mengatur urusan hidupnya. Ya. Mau apa sih Arabi ayakuna Allahu lahu alil abdi wakilan. Oh, dijadikan Allah sebagai wakil, mawkulan ilaih yudabbiru subhanahu wa ta'ala umurahu ay al abdu umuro abdi al abdi. Jadi Allah mewakilkan ataupun maksudnya apa? Allah sudah mengatur dengan sepenuhnya segala urusan orang ini. Jadi orang ini nggak perlu repot-repot, semua urusan hidupnya Allah yang ngatur. Ya, kalau kita lagi ada kehidupan di dunia ini, terus ada anaknya Soeharto lah yang masih hidup, ya kan tahu sendiri, Tommy misalnya, duitnya kan nggak ada ujungnya. Terus dibilang sama dia, udah lu santai aja, gue yang ngatur hidup lu. Santai kan? Ya. Hukum dia yang punya, ya. Atau mungkin anaknya Jokowi ya. Udah lu santai aja, gue urusin semua urusan hidup lu. Santai kan? Hukum dia yang punya, duit dia yang punya, negara dia yang punya. Gimana gak santai hidup kita di Indonesia udah? Kalau dia udah ngomong begitu. Nah ini Allah yang memiliki bumi dan semuanya. Kata Allah, lu santai aja, gue yang ngurus semua urusan hidup lu. Enteng gak? Ya enak kayak jadi wali ya. Ini jalanannya yang penting. Makanya ini omongan Ghazali ini biar kita semangat untuk mujahadah sungguh-sungguhnya. Karena luar biasa ternyata buah-buahnya. Atuk aja kita dapat. Ya. Ini banyak banget ya, udah 4. Ada 20 di dunia, 20 di akhirat. Ini baru keempat.
Atuh aja ini kita udah ngerasa beruntung aja, hampir lagi dapat semuanya. Makanya sejauh mana kita mau jadi orang yang dimuliain, segitulah kemauan kita, segitu berarti mujahadah kita. Wal khamisatu, yang kelima apa lagi nih? Kemuliaan karomah yang Allah akan kasih. Ayakuna lahu birizkihi kafilan yuwajjihuhu ilaih min halin ila halin. Ini yang udah, kalau yang keempat sebenarnya udah masuk. Maka jadilah dia baginya rizki yang dijamin dari arah mana aja, kondisi apa aja dijamin. Ini memang udah diatur kan, tadi sama aja sebenarnya yang keempat ya. Ya udah diatur, berarti rezekinya juga udah diatur. Mau kondisi apa aja dari arah mana aja udah dijamin rezekinya. Ya keadaannya gimana kayak mau gimana kayak udah kejamin semuanya. Ya. Ini BPJS dari Allah langsung kayak gitu ya. Ini gimana caranya dapat BPJS dari Allah langsung begini. Yang punya alam semesta lah yang bikin BPJS. Makanya kayak gini-gini wali-wali nggak butuh tuh BPJS ya. Ada dia punya BPJS beneran dari Tuhan. Dalam kondisi apa aja rezekinya dijamin. Ya. Tapi kan mesti prosesnya apa? Tawakal dulu. Ya, qanaah dulu, nyerahin semua materi, coba berani ekstrim dulu begitu. Baru dapat BPJS-nya. BPJS susah nih Bang, proses dapetinnya. Gak cuma dari RT RW doang gitu. Kalau itu kan dari ETW kan. Ini kagak, coba tes ekstrim dulu, coba ngelepas dunia dulu. Begitu. Kalau udah berani keuji kata Allah, ya udah, boleh sekarang BPJS begitu. Ya. Sudahkah kita ekstrim sekali-sekali dalam hidup kita? Gitu. Tuh, tergantung kalian sendiri kalau mau dapat BPJS dari Allah apa enggak. Prosesnya harus berani, mujahadah yang sungguh-sungguh, kadang ekstrim gitu. Wa min ghairi ta'abin au balin, tuh, enggak pakai capek, enggak pakai susah. Makanya ada doanya. Makanya itu doa, kalau udah bisa jalanin ini semua, berusaha untuk mujahadah serius, baru doa Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan bi ghairi ta'abin wala masaqatin wala nasabin wala dairah. Tuh, ya. Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, yang banyak, enggak pakai capek, enggak pakai susah, enggak pakai letih. Tuh, enak enggak? Doanya begitu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau berhak atas segala sesuatu. Bisa. Bisa gimana? Nah, ini ada karomah bagi orang-orang yang bisa menjalankan ini semua sungguh-sungguh, maka Allah akan apa? Kasih rezeki, jaminan dalam keadaan apapun, enggak pakai capek, enggak pakai susah. Ada yang begitu? Ada. Cuma dia aja pada nggak mau. Apaan? Senang bonang aja, dia ngomong dong, daun jadi emas, jadi cuma dia udah nggak ada dunia. Tuh. Segitu mudahnya dunia buat mereka, cuma mereka udah mikirnya akhirat, nggak pakai capek buat mereka. Ya, kenapa? Karena mereka udah ekstrim ya. Ya Sunan Kalijaga tahun-tahun dikali, ngampu kita begitu. Ya, kholwahnya kayak gitu. Itu. Ya, maksudnya kalau mau mendapat rezeki-rezeki yang dibilang orang mutakin, ini rezeki buat orang mutakin. Mutakin dikasih rezekinya nggak pakai capek, nggak pakai susah, nggak pakai letih. Orang mutakin. Gimana caranya mutakin? Alladzina jahadu fina lanahdihim subulan. Siapa yang sungguh-sungguh dalam menjalani jalan itu, ya torikot ini, maka akan dibukain semuanya. Nah, dibukain ini bagi orang-orang bertakwa. Ya, jadi kemarin kan kesimpulan dari semua tangga adalah kesimpulannya apa? Allazina jahadu fina. Jadi kesimpulan dari semua tangga adalah siapa yang sungguh-sungguh jalanin semuanya ini, kami bukain jalannya. Mana jalan yang dibuka? Ini. Ada 20 di dunia, 20 di akhirat. Ini maksudnya Ghazali, ayo dong sungguh-sungguh. Tertarik gak sih? Ya, ini baru 5 tuh. Tertarik gak? Tertarik banget sungguh-sungguhnya. Waduh, gitu kan sungguh-sungguhnya. Nah, makanya ini Ghazali tulis, ayo dong. Ini nih buahnya. Ayo dong sungguh-sungguh. Biar buahnya dapat. Ini baru 5. Yang keenam, ini buah-buahnya mudah-mudahan sampai ke 10, kan ada 20 di dunia. Di dunia tuh, di akhirat ada lagi.
Ya masa sih 20 biji Imam Ghazali menyampaikan tentang buah-buah menjalankan semua tarekat ini masih juga belum mau sungguh-sungguh. Itu pikiran Ghazali gitu. Masa sih saya sudah segini banyaknya saya buka buah-buahnya masih berat juga sungguh-sungguhnya. Padahal tadi nyampe 5 aja kita ngeliat udah luar biasa banget ya. Waduh, enak juga begitu ya. Enak, cuma jalannya berat ya. Teorinya enak. Teorinya. Prosesnya. Yang keenam wasadi satu ayakuna lahud nasiran yakfihi kulla aduwin wa tau'anhu kulla qasidin bisuin. Nah, ini ya selamat aja sih hidup begini ya. Yang keenam adalah Allah jadikan baginya penolong. Allah menjadi penolong. Allah menjadi penolong buat hidupnya. Nah, kalau udah Allah yang nolong enteng ya, dari segala macam musuh yang ada dalam hidupnya, dan Allah yang akan menghindarkan dia dari segala macam makhluk yang bermaksud jahat kepadanya, baik manusia ataupun binatang. Ya, enteng banget udah hidup begini ya. Jagain penuh sama Allah berarti. Allah jagain dari musuh-musuh dan Allah juga hindarin dia dari segala macam bahaya yang ingin datang kepada dia. Musuh-musuh yang bermaksud jahat kepadanya, Allah yang hindarin, Allah yang jagain. Karomah ke-6 aja cukup banget sebenarnya. Iya. Karomah ke-7 wasabiatu ayakuna lahu anisan la yastauhisu bihalin wala yakhabu ta'ghira wala istibdala. Dia ini Allah akan jadikan lahu, mana sih bawah? Asamin anisan ayakuna ta'ala. Allah akan menjadikan baginya anisan la yustawil abdu. Allah akan sebagai pelipur lara. Anisan itu penghibur. Allah selalu menjadi penghibur. Jadi itu Allah udah nemenin, enak loh. Kalau kita kadang-kadang kalau ada masalah apa yang nemenin tuh teman kita, teman akrab kita, ya, yang ngertiin banget gitu, kita lagi susah dia temenin dah. Kayaknya lu mana lu? Gue mau ke rumah si Yano, dia lagi ada masalah, gue mau nemenin. Ini teman baik banget tuh, nemenin. Nah Allah ini udah yang begitunya, yang kalau kita ada masalah, yang nemenin tuh Allah. Allah sebagai pelipur lara, la yastaujisu abdu. Ya, maka dia tidak akan pernah kesepian. Kondisi apapun bihalin, nggak akan pernah kesepian dalam kondisi apapun, karena Allah selalu dekat sama dia. La yakhofu la takhofu wa la tahzan, la yakhofu wa la yahzanu gitu ya. Apa? La takhofu wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Tuh. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih, karena Allah selalu bersama kami. Ya, orang kayak gini. Makanya kalau khalwah aja sendiri lebih dia sukai ketimbang ngobrol. Kenapa? Karena kalau sendiri dia sama Allah, kalau ngobrol sama lu pada kan gitu. Ya, dia lebih senang sama Allah. Tenang. Karena Allah teman yang paling enak buat berduaan. Gitu. Nah ini udah kayak gini, makanya orang-orang kayak gini lebih suka menyendiri. Gitu. Jadi makanya dikatakan Allah lah sebagai penghibur saat dia kesepian dalam kondisi wala yakhafu taghyir. Ya, orang kayak gini tidak akan pernah takut. Ya, nggak akan dibikin takut dengan perubahan apapun. Wal istibdal, pergantian apapun, kondisi gimana pun tenang. Makanya nggak ngaruh mau ada PKI kayak mau ada PKS kayak gitu. Kok PKI mau PKS itu. Ya mau negara lagi begini, negara lagi begitu, mau corona, mau nggak corona, mau koroni kayak gitu. Dia nggak akan pernah bermasalah, tenang apa? Nggak akan berpengaruh dengan perubahan pergantian presiden kayak mau presidennya Jokowi, ya itu lagi atau Prabowi kan gitu. Nggak ada masalah buat dia. Nggak akan mikirin perubahan itu, nggak akan membuat dia resah. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu menghibur. Itu, ya. Kerja nggak kerja, gitu. Ya. Kalau kita nggak kerja ada puyeng, kawin nggak kawin gitu. Ya. Ini gimana caranya kita dapat karomah yang begini? Dalam kondisi apapun, hidup selalu tenang. Kenapa? Ada Allah udah di sampingnya. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma. Itu ngomong nggak sembarangan itu. Ya. Kalau ini yang dibilang tauhid yang sampai kata-katanya gampang,
la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Enteng. Ya, artinya tahu ya. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Dalam ucapan sangat enteng, tetapi dalam meyakininya itu sulit. Maka ini ada seorang yang memang ya ini wali-wali ini ya, meyakini memang ini udah berasa. Dia udah berasa Allah ada di sampingnya. Makanya bisa ngomong begitu. Siapa? Khalid ibn Walid. Saat dia mau memimpin perang, musuhnya waktu itu orang Persia lebih banyak, bahkan 3 kali lipat. Ya, Islam 3.000, mereka mungkin 150.000. Lalu udah gitu ada gajah-gajahnya kan serem banget ya. Ya kalau perang dulu kan emang berhadapan. Sahabat tuh gentar lah sebegitu banyaknya. Mereka bilang, wahai Khalid, sesungguhnya mereka sangat banyak ketimbang kita. Ini sahabat-sahabat. Khalid bilangnya apa? Sesungguhnya mereka lah yang sedikit, kita lah yang banyak karena kita bersama Allah. La yakhafu la tahzan innallaha ma'ana. Begitu dia ngomong. Ya, kalau kata sahabat yang lain, kalau yang nggak nyampe, stresnya, ya Khalid stres. Khalid malah bilang sesungguhnya mereka lah yang sedikit, kita lah yang banyak karena kita bersama Allah. Ini keyakinan yang berat. Sahabat itu mungkin belum nyampe itu. Ya, mungkin dia mikir nyurang kalau Khalid ngomongnya begitu. Karena kalau udah bersama Allah yang punya bumi, ngapa jadi takut? Gitu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allahu akbar, begitu baru. Tuh Khalid. Ya. Karena dia sudah meyakini Allah ada di sisinya. Enggak gentar. Ya, dalam logika kita yang secara zahir, lebih banyakkan diri kita. Kagak. Dia dikit, kita yang banyak. Mau gitu bingung gitu. Atau gitu. Karena kita bersama Allah. Nah, loh, enggak kelihatan ya. Yang diomongin yang enggak kelihatan ya. Innallaha ma'ana. Ya iyalah, kalau Allah bersama kita, ya dikit itu. Allah yang punya dunia ini. Allah ada malaikat-malaikat yang sebagai pasukan. Nah, benar kalau Khalid bilang. Makanya dia bilang la takhaf wa la tahzan. Nah, ini makanya ungkapan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana begitu enteng. Tetapi meyakininya seperti Khalid bisa enggak gitu. Nah, kalau kita menjalani ini jangan baik sungguh-sungguh, dan Allah akan bukakan jalan-jalannya, lalu Allah berikan hikmah ataupun karomah yang ketujuh ini, kita bisa seperti itu. Tenang aja. Innallaha ma'ana. Begitu. Baru tuh ngomongannya serius tuh, iman Allah ma'ana. Innallaha ma'ana yang benar-benar Allah udah ada. Dia udah berasa kehadiran Allah. Ini yang dibilang karomah yang diberikan yang ketujuh. Adapun yang ke-8 adalah izzun nafs. Nah, ini merasa mulia aja. Izzun nafsi, mulia, berkepribadian mulia. Ya, apa namanya izzun nafsi itu kelihatannya berwibawa aja, keren. Ya, orang ngeri aja udah lihatin. Izzun nafs itu mana sih di dalamnya? Wa syarfiha fala yalhaquhu al-abda zal. Nah, ini fala yalhaquhu zul bukan zal. Apa namanya? Khidmatid dunya wa ahliha. Maka itu mana sih salah di atasnya pada saat enggak nyampe. Fala yalhaquhu zullu khidmatid dunya wa ahliha, benar. Tidak akan pernah lekatkan kehinaan pelayan-pelayan dunia dan juga penghuni-penghuni. Balla yardoh. Ya. Maksudnya di sini apa? Kepribadian yang mulia, yang dimana dunia itu sebenarnya ingin berkhidmat kepadanya, karena emang orangnya jadi mulia. Orang-orang di dunia ingin melayani dia. Ya. Soeharto aja pengen ngelayanin Abu Yadi Miati, kayak gitu. Datang sekelas Soeharto sama Abu Yadi Miati dulu ya, sangat menghormati, sangat ingin mengayomi, pengen maunya apa nih Pak Guru gitu, segitunya. Tetapi balla yardo antah dumahu mulukud dunya wa jababiratuha. Tetapi Allah gak rela ya untuk ada manusia yang berkhidmat kepadanya. Allah yang malah berkhidmat. Makanya orang-orang kayak gitu sama manusia, enggak, Allah aja urusannya gitu. Karena mereka
pengennya dari Allah. Gitu. Allah yang akan melayaninya. Mereka nggak perlu dilayani oleh manusia. Ya ini tingkatannya udah sangat tinggi. Yang ke tasi'ah, yang ke-9, Rabul himmah. Apa cita-cita yang tinggi, luhur, tulus. Ya. Apaan sih di dalamnya ada? Rabul himmah ya tapi al-ab. Yaitu yatarafa'u anit talatuh, yaitu jauh dirinya dari segala macam noda, ya, bi aqdarid dunya wa ahliha wa la taltafitu ila zakharifiha wa mulahiha. Ini dia tidak pernah kena kotoran-kotoran dunia dan juga penghuni-penghuni dunia, tidak pernah berpaling ataupun menatap kepada barang-barang dunia dan hiburan-hiburan dunia. Nah ini maksudnya cita-cita. Hatinya tulus hanya untuk Allah. Hatinya tidak pernah terbawa oleh keinginan-keinginan dunia. Hati ya, zahir sih boleh punya apa. Nah ini yang maksudnya orang-orang kayak gini diberikan Allah dengan tingkatan karomah yang ke-9 adalah Allah buat hatinya begitu tulus. Ya. Makanya kalau misalnya rajanya Nabi Yusuf waktu itu, ya, Akhnatun itu sangat kagum kok ada seorang namanya Yusuf yang begitu tulus ngurusin negeri orang. Dia bukan orang situ. Sebegitu tulusnya ngurusin kerajaan orang. Padahal dia nyatanya juga budak di situ, dibalik ke kerajaan, bahkan sebelumnya di penjara dulu. Tapi saat dia diangkat, sebegitunya dia sampai kurang tidur, sampai nggak mikirin nikah untuk ngurusin pacar klik di Mesir. Raja bingung, ini manusia apa sebegini tulusnya? Ditanya mau apa, minta apa, setengah kerajaan ataupun gudang emas mau nggak setengahnya buat kamu, kalau kata rajanya. Kata dia enggak. Ya, sesungguhnya balasanku di akhirat nanti. Begitu ngomong Yusuf. Yang aja makin bingung nih orang sebegini tulus. Nah ini yang dibilang Allah titipkan karomah ketulusan di dalam jiwa. Ya, nggak ada niat-niatan yang nggak benar. Ini ya kalau udah begini insya Allah sih surga deh ya. Maksudnya bisa gitu, gimana caranya hati kita sebegitu tulus ya? Sulit juga, kita kan kadang-kadang manusia ada bargain, apalagi zaman sekarang warna biru gitu, udah begitu terus ya. Yang nganterin orang aja nanya ya, nanya jalan gitu, sebel gitu, nanya doang ngasih duit kagak, pusing deh. Orang nanya dong bisa kasih duit. Ini zaman sekarang udah kacau ya. Bangkan bisa ada di orang-orang dapat karomah kayak begini, yang mana ketulusannya luar biasa berbuat baik. Ya. Tarapur rijalil alibai anil malaib as-sabyani wan niswani. Ini apa artinya? Ya. Ini seperti menjauhkan laki-laki aliba yang punya akal sehat, cerdas daripada bermain-main di tempat anak-anak dan cewek. Ngerti nggak nih? Seperti seorang laki-laki cerdas ya, yang mana dia menjauhkan dari tempat main anak-anak sama main cewek. Hitungannya anak-anak sama cewek ini adalah dunia. Dia selalu menghindar. Sama ya main. Orang cerdas begitu. Orang cerdas nggak mungkin lo main sama anak-anak sama cewek. Ya nggak dah. Masa gue main di situ. Nah begini dikatakan begini orang-orang yang dikatakan cerdas, yang tidak bermain-main dengan dunia dan kesenangan-kesenangannya. Ya karena itu nggak ada di hatinya. Wal asyiratu yang ke-10 adalah ginal qalb. Ya, kaya hati. Kaya hati, ngerti ya? Kaya hati. Kaya hati itu qanaah. Kaya hati bukan berarti kaya.
kaya materi enggak, ya, tapi merasa cukup, itu kaya hati. Fayakunul agna min kulli ghaniyin fid dunya la yazalu thayyiban nafs. Jadilah dia, Allah jadikan dia orang yang terkaya dari segala macam manusia terkaya di dunia. Senantiasa la yazalu thayyiban nafs, jiwanya selalu positif. Senantiasa selalu berjiwa positif. Pikirannya selalu positif, baik. Enggak ada pikiran negatif. Fasihas sadri, lapang selalu dadanya. La yabza'uhu hadasun, enggak pernah terkejut dengan segala kejadian yang ada, enggak kaget dengan perubahan hidup atau suatu peristiwa yang menyeramkan pun dia biasa aja. Wala yahummu admun, ya, enggak bakal membuatnya gelisah sesuatu yang enggak ada, yang hilang, jiwanya tenang. Ini yang dibilang kaya hati itu begitu. Sulit ya jadi kaya hati ya. Kaya hati itu tatmi'ul qulub bizikrillah, itu menenangkan jiwa dengan banyak mengingat Allah. Ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, itu juga masuk ketenangan jiwa yang dibilang kaya hati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah. Itu. Nah, ini orang-orang yang bisa pulang kepada Allah masuk surga adalah yang jiwanya tenang. Jiwa tenang masuk ke dalam hati yang kaya. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling kaya di dunia. Ya, makanya dibilang Allah jadikan dia orang terkaya di dunia dan senantiasa pikirannya positif, lapang dadanya, dan nggak pernah membuat dia terkejut, kaget, gelisah dengan sesuatu yang nggak ada. Sulit ya? Kenapa sulit? Karena ini adalah kehendak Allah. Ya, nggak bisa kita memproses diri kita untuk jadi kayak gini, nggak bisa. Bagaimana? Nah, ini kan maksudnya ada 20 karomah yang Allah berikan. Nah, ini pemberian. Kalau ada orang bisa begitu, berarti bukan diproses, itu pemberian. Kok orang bisa begitu ya? Pemberian Allah. Orang yang punya jiwa yang kaya, tenang, keadaan gimana pun dia nggak pernah gelisah. Itu aneh. Kenapa? Karena kalau kita sebagai manusia memproses itu berat. Itu pemberian karakter itu. Gimana bisa caranya dapat? Kembali ke awal. Alladzina jahadu fina lanahdihum. Siapa yang sungguh-sungguh menjalankan thariqat ini, maka Allah buka-bukain minimal sampai 10. Ya, 10 lagi di dunia minggu depan insyaallah. Sampai sini ada manfaatnya. Ya harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Surah Al-Ladin Amtadin Bermaudud Ba'adim Al-Ladin Ufana gini hamna ya rahman rahman ya rahman rahman al-marhamna rahmu walidina anfa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatikal wasi'ya arhamar rahim sallallahu Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.